Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe dulu. Oke, hari ini beda temanya, bukan masalah tentang tanaman, tapi sekarang pelajaran tentang kimia, yaitu tentang hasil kali kelarutan ya. Hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan ini akan membahas tentang larutan. Larutan itu apa aja? Ada yang larut, jenuh, dan mengendap. Nah ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering banget kalau bikin teh manis. Benar nggak bikin teh manis? Nah, contohnya misalnya teh kita masukkan, terus dimasukkan gula. Kadang-kadang ada gula yang benar-benar semuanya melarut, tapi kadang-kadang ada gula yang udah dikocek, udah diaduk gitu ya, tetap aja ada gulanya di bawah. Nah, itu artinya mengendap ya. Bedanya apa antara larut, jenuh, dan mengendap? Bedanya kalau larut itu semuanya terlarutkan oleh larutan. Sedangkan kalau jenuh semuanya terlarut oleh larutan, tapi ada yang sedikit mengendap. Nah, itu udah disebutnya udah kelewat jenuh, walaupun hanya sedikit gitu ya. Terus kalau mengendap ya pasti otomatis ada gula yang tersisa di dalam larutannya. Nah, hal yang pertama yang harus dipahami adalah tentang ionisasi ya. Contohnya adalah NaCl. Kalau diionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Terus ada H2SO4. Jadi kalau terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, contoh lagi ada Fe2O3. Kalau terionisasi menjadi 2Fe3+ ditambah SO4 2-. Itu bagaimana cara pengionisasiannya? Nah, contohnya ini. Misalnya saya punya AX/BY itu terionisasi menjadi X-nya kita jadikan koefisien A dan Y-nya jadikan pangkatnya. Kebalikan untuk yang B-nya. Kalau yang B, Y-nya itu jadikan koefisien dan X-nya itu jadikan pangkat. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau plus ya itu logam, kalau negatif itu non logam. Jadi harus tahu dulu mana yang logam dan mana non logam. Nah, itu harus teman-teman ketahui. Nah, ini baru pemulaan ya. Jadi ini baru aja hanya introduction, baru awalan ya. Bagaimana cara untuk menentukan KSP-nya sendiri? Nah, untuk menentukan KSP-nya sendiri, contohnya yang tadi. Kita punya NaCl ya, kalau diionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Contohnya adalah misalnya S. S ini adalah kelarutan ya. S itu adalah satuannya molaritas atau mol per liter. Kalau di sini 1 S, koefisiennya 1 dan ini S, maka ini juga 1. Maka hasilnya S juga ya. Terus plus S Cl-. Karena koefisiennya sama-sama 1 berarti S banding S banding S. Berarti KSP-nya adalah S pangkat 1. Satunya dari mana, Kak? Satunya dari koefisien. Ya. Terus kali S juga, maka KSP-nya adalah S pangkat 2. Bagaimana kalau misalnya H2SO4? H2SO4 kalau diionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Kalau misalnya kita pemisalannya adalah S, maka 2S kali S. Berarti KSP-nya adalah 2S pangkat 2, karena ini dari koefisien. Terus S pangkat 1, karena koefisiennya juga 1. Berarti kalau digabungkan menjadi 4S kuadrat ditambah S. Ya, dikali S. Ya, bukan ditambah, tapi dikali S. Berarti sama dengan 4S pangkat 3. Misalnya kalau S itu adalah 0,1 molaritas, maka konsentrasi atau KSP dari NaCl adalah 10 pangkat min 1 dikali 2, pangkatin 2, berarti 10 pangkat min 2. Terus, kalau H2SO4, KSP-nya berapa? Karena tadi adalah 4S pangkat 3, berarti 4S pangkat 3, S-nya kita ganti menjadi 0,1. Berarti 4 kali 10 pangkat min 1 pangkat 3, menjadi 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, itu dulu pembahasan tentang KSP. Nanti kita akan lanjutkan mengenai permasalahan kalau ada soal-soal yang lainnya. Ya, bagaimana mencari pH atau ion sejenis.
Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.